Halo semua viewers, welcome back to my channel Dobi Julianto. Oke Mamen, jadi pada kesempatan kali ini kembali kita akan ngopi online lagi Mamen. Mantap bro. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kembali kita akan membahas produk keluaran dari brand tukang racun lagi, apalagi kalau bukan dari brand Daido. Hari ini saya akan membahas sebuah produk upgrade dari varian utama Daido King Predator XL. Hari ini di studio udah ada satu buah reel. Ini Daido King Predator XL Jigging Monster, mamen. Jadi langsung aja kita akan unboxing dulu untuk reel ini dan langsung kita akan bahas apa aja sih kelebihan utama dan juga upgradean yang dilakukan dari Daido kepada King Predator ini. Sebelum kita unboxing, seperti biasa kita akan cek dulu untuk fitur-fitur dan spesifikasi dari reel ini. Di sini untuk speknya, dia menggunakan 6+1 ball bearing, gear ratio di 7.2/1, max drag di 16 kg, left handle, berarti right handle-nya juga ada pilihannya untuk reel ini, mungkin mamen ya. Kemudian line capacity, nanti akan kita cek. Lalu untuk fitur-fiturnya di sini, dia line retrieve-nya 100 cm atau 1 meter per crank. Dia menggunakan brush gear, kemudian ada CFA atau Cold Forging Aluminium 6061 body frame, kemudian MTD carbon, lalu ada CBS Centrifugal Braking System, lalu 16 kilo mass drag power, ultra sensitive CNC spool teknologi, waterproof shield body, 6+1 stainless steel ball bearing, 7.2/1 extra gear ratio, salt water protection, conical line guide. Lalu di sini juga ada DCA atau drag clicker alarm, di CNC anodized aluminium handle, CNC anodizing aluminium round knob, dan CNC anodizing aluminium start drag. Dan langsung aja akan kita unboxing dalam pembelian untuk reel Daido King Predator Jigging Monster 400 XSW ini. Di sini untuk reelnya sudah terpacking dengan cukup safety, udah ada pelindung foam. Lalu untuk reelnya pun dia sudah duduk di bahan busa ini. Ada pots, kemudian ini untuk reelnya ada taggingnya sini. Nah, reelnya keren sini mamen. Ini full metal body, paten punya ini ya. Kemudian di bagian dalam sini ini ada schematic untuk reelnya. Ini dia. Oke, nah di sini untuk skematiknya dia lebih detailing ya. Karena pada bagian ball bearingnya di sini sudah tertera nih. Nah, jadi nggak usah repot-repot lagi kita mesti hitung ball bearing, ukuran ball bearing, karena untuk ball bearingnya ini udah tertera semua untuk ukuran-ukurannya. Dan buat teman-teman mungkin yang memiliki reel ini, jangan dibuang untuk skematiknya. Karena ini akan penting sekali di kemudian hari. Kalau seandainya pada suatu hari bearing kalian rusak, nah, kalian tinggal lihat aja skematiknya dan cari ukuran bearing yang cocok untuk skematiknya itu. Dan dalam pembeliannya untuk Daido King Predator XL Jigging Monster ini hadir cuma dalam satu varian ukuran aja, ada di size 400 left handle. Dan langsung aja sekarang kita akan lakukan cek fisik dulu untuk reel Daido King Predator XL Jigging Monster ini. Untuk penampakan reel Daido King Predator Jigging Monster ini terlihat untuk warnanya emang enggak umum. Jadi pada bagian body dia menggunakan warna silver. Untuk silvernya ini dia agak keemasan, nggak bener-bener silver. Silvernya agak keemasan dan kecoklat-coklatan gitu. Pada bagian side plate juga sama. Nah, di bagian atas ini ada striping berwarna biru. Aksennya ini berwarna biru. Nah, birunya ini biru gelap ya. Kalau dia pakai biru dongker akan lebih keren banget sini. Biru dongker yang agak gelap gitu. Di Daiwasal 3, nah itu asli, bakalan keren banget untuk reel ini. Kemudian di bagian samping sini ada markingan Jigging Monster, Predator Jigging Monster, Predator XL ya, King Predator. Kemudian di sini ada tulisan lagi Cold Forging Aluminium 6061 atau G1. Kemudian untuk aksen lainnya itu ada warna emas di sini. Nah, warna gold. Ini kesannya keren, mewah. Terus garang, ya garang juga ada di sini mamen. Tuh, perpaduannya asik.
Pada bagian body mainframe-nya dia menggunakan bahan G1 6061 aluminium. Pada bagian depannya ini menggunakan bahan grafit karbon seharusnya. Nah, pada bagian side plate kedua sisi ini menggunakan bahan non metal. Ini pakai bahan karbon mungkin. Kemudian pada bagian star drag ini udah menggunakan bahan metal juga. G1 juga sini. Dan star drag-nya udah dilengkapi dengan clicker nih. Kemudian pada bagian handle untuk rel ini, dia menggunakan handle berbahan aluminium juga. Untuk handle-nya sih harusnya dia udah dual adjustment. Nanti akan kita cek pada waktu pembongkaran rel ini. Harusnya ada dual adjustment yang akan membuat handle-nya ini kalian mau main di top speed atau top power, high torque-nya. Tinggal dipilih aja. Di sini ada lubang lagi nanti. Jadi bisa dimaju mundurin ya untuk handle-nya ini. Kemudian pada bagian knopnya dia menggunakan knob dengan tipe round. Untuk knopnya ini harusnya bisa dibongkar pasang. Oke, nah lumayan kesat untuk knopnya ini untuk bukanya. Oke, nah ini udah terbuka nih. Tuh. Ya di dalam situ dia bisa dibongkar pasang. Saya akan lihat apakah ada ball bearing. Harusnya sih nggak ada kayaknya. Oke, nah ini dia pakai bushing sebelah sini nih. Bushing ABS. Kemudian yang sebelah sini juga bushing harusnya. Tuh, bushing. Untuk bushingnya size-nya sama. Buat teman-teman mungkin yang mau upgrade ke ball bearing, saya akan ukur. Dia pakai ball bearing 3,5 kali 7 kali 2. Kemudian pada bagian tension, di sini untuk tensionnya udah dilengkapi dengan clicker. Clickernya nyaring, mamen. Saya akan coba buka tensionnya. Oke. Di sini untuk tension di bagian dalam ada karet. Ini dia. Ini karet seal. Tuh. Ini ada karet di dalam sini. Nggak gitu kelihatannya. Nah, di bagian dalam sini ada karet sealnya. Kemudian untuk ball bearingnya tuh, dia udah pakai ball bearing yang ini ball bearingnya bagus, mamen. Nih. Casing ball bearingnya ini bagus. Ini stainless steel ya. Nanti akan kita bongkar, kita akan lihat. Kemudian di bagian line guide, ini dia menggunakan line guide dengan bahan keramik. Keramiknya tebal dan kemudian bentuknya oval. Dan di sini untuk sebuah reel low profile yang bermain di kelas vertical fishing yang diperuntukkan untuk di kelas vertical fishing, mamen. Line guide seperti ini sangat mendukung dan udah sangat bagus sekali untuk pemilihannya. Dia tidak menggunakan triangle V-shape lagi atau V-shape lagi karena untuk reel seperti ini kita butuh yang namanya line guide oval seperti ini, mamen. Karena kita akan bermain di tingkat kedalaman untuk spoolnya. Jadi di sini kalau seandainya PE penuh, nah ujung jari saya ini, di sini kalau PE penuh di posisi sini, dia tidak akan mengenai line guide. Nah untuk keramiknya itu dia nggak kena, mamen. Dan pada saat PE-nya turun, kalau kita mancing di air dalam ya, dia turun, dia ke bawah sini, dia masih tidak akan mengenai bagian line guide-nya, keramiknya, hingga ini akan sangat sekali meminimalisir terjadinya gesekan berlebihan pada bagian line guide-nya ini. Ditambah lagi dengan sistem line guide pada reel ini, dia udah full auto ya. Jadi selama spoolnya itu berputar, line guide-nya itu dia akan bergerak. Nih. Nah, dia akan mengikuti line kita. Jadi untuk pergesekannya itu benar-benar akan diminimalisir di sini. Tuh. Dia akan tetap bergerak. Nah, ini saya putar nih. Line guide-nya dia bergerak. Nah, jadi selama line spool berputar, line guide juga akan ikut berputar, akan ikut bergeser ke kiri dan ke kanan. Dia akan membuat susunan mainline kita jadi lebih rapi, kemudian dia juga akan membuat pergesekan ataupun tekanan pada line guide-nya itu berkurang drastis, mamen. Dan dengan sistem seperti ini, kalau untuk sebuah reel spinning itu mungkin bisa disamakan dengan sistem worm shaft pada bagian osilasinya. Ya, kurang lebih seperti itulah, mamen. Kemudian kita lanjut lagi. Pada bagian spool untuk reel ini menggunakan spool dengan tipe deep spool. Spoolnya menampung kapasitas yang sangat luar biasa, banyak sekali ini. Dan di sini untuk spoolnya ini dia menggunakan bahan aluminium. Kemudian untuk asnya dia pakai tipe long axis menggunakan bahan stainless steel. Ada support satu buah bearing. Bearingnya menggunakan stainless steel ball bearing. Lalu di samping sebelah sini ada mekanisme untuk braking system dan juga ada gigi yang berfungsi sebagai idle gear penggerak dari line guide-nya nanti.
Kemudian untuk spoolnya ini dia memiliki berat di 34 gram, terbilang berat, tapi nggak masalah karena untuk reel ini memang tujuannya bukan untuk bermain di kelas casting, mamen. Untuk reel ini lebih ditujukan untuk bermain di kelas vertical fishing. Dan di sini kalau saya ukur untuk lubang spoolnya ini penempatan mainline, untuk lebarnya kurang lebih ada di sekitar 25,40 mili. Untuk kedalamannya kurang lebih ada di sekitar 13,98 mili, sangat lebar sekali sih ini. Lanjut kita akan lakukan beberapa tes sederhana untuk melihat mekanisme dasar yang ada pada reel ini. Pada bagian rasio untuk reel ini dia menggunakan rasio berskala 7.2 berbanding 1. Akan langsung kita cek. Saya akan mulai dari titik pemasangan mainline-nya ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, udah bener banget untuk rasionya di 7.2 berbanding 1. Di sini untuk retrieve terasa ringan dan juga untuk crank feel-nya pun terasa halus, mamen. Untuk free spool nggak terlalu berguna sih si free spool pada reel ini karena ini nantinya digunakan untuk mengulur umpan, bukan melempar umpan, mamen. Kemudian pada bagian samping body, di sini ada tombol. Untuk tombolnya ini fungsi sebenarnya adalah sebagai safety docking, di mana pada saat kita tekan, kita hidupkan, kita aktifkan untuk tombolnya ini, maka untuk spoolnya itu dia akan ngelok, nggak bisa ngulur, mamen. Tetapi untuk reel ini dia lebih berfungsi sebagai tambahan clicker atau alarm yang ada pada reel ini. Jadi di sini kalau kita aktifkan pada saat spoolnya ini mengulur atau mengeluarkan mainline, dia akan ada alarmnya. Tuh. Ini ada alarmnya, mamen. Kemudian pada saat kita melakukan retrieve, ini juga ada alarmnya. Nah jadi bisa dibilang untuk reel ini hanya untuk tambahan alarm ya di bagian knob sampingnya ini, mamen. Nah kemudian untuk buka dan pasang tutup spool, di sini agak sedikit effort karena ini sangat keras banget, mamen. Terus terang kuku saya ini pendek, jadi agak susah untuk bukanya. Dari tadi saya untuk buka tutup spoolnya itu sedikit effort menggunakan bantuan pinset. Nah, kemudian untuk bukanya pun ini padat sekali, mamen. Tuh. Tapi dari segi safety, ini udah sangat safety sekali karena untuk buka tutup spoolnya itu dia nggak gampang, mamen. Karena banyak sekali kejadian sering hilang tutup spool pada waktu kita di spot. Nah, dengan tutup spool yang tidak terlalu mudah untuk dibuka seperti ini akan memberikan perlindungan ekstra kepada kita, terutama dalam menjaga spoolnya ini tidak gampang terlepas dari bagian reelnya, mamen. Nah, kemudian untuk pasangnya kembali tinggal kalian pasang aja ke sini. Nah, oke. Nah, ini kalau dia udah rapat baru dikunci lagi. Ini sebenarnya bisa aja kunci pakai tangan, tuh. Ini udah agak lembut sih. Tadi pas pertama ya, mungkin karena dia pertama itu dia keset banget, mamen. Tapi di sini dia udah agak lembut tuh. Udah bisa saya. Tadi sampai sakit tangan saya. Saya pakai pinset ini untuk bantu buka tutupnya. Nah, untuk bukanya sih ke arah mana tadi? Untuk bukanya tetap mesti bantuan pinset sih. Nah, ini mesti tetap bantuan pinset tuh bukanya. Keras. Oke, nah ini untuk knopnya sih udah enak. Tuh. Buka pasangnya udah enak ini. Nah, pas banget udah ini. Kemudian untuk reel ini walaupun dia bermain di kelas vertical fishing, dia juga sudah dilengkapi dengan sistem ini ya, braking system ya. Jadi ada remnya, mamen. Nah mungkin untuk reel ini disesuaikan. Kadang kan waktu kita mancing, misalnya kita lagi jigging, terkadang kan kita juga mesti melempar umpan, walaupun nggak perlu jauh-jauh amat ya, sekitar 20 meter itu, belasan meter, kadang ikan boiling kita mau lempar kan. Nah, jadi untuk reel ini juga sudah disematkan pendukung untuk melakukan teknik lemparan pada saat kita menggunakannya, dan dia menggunakan sistem braking centrifugal. Untuk centrifugal ini, dia memanfaatkan pergesekan antara pin on off-nya ini, pergesekannya yang bergesek ke sini nanti. Nah, untuk pergesekannya ini dia akan membuat putaran spoolnya jadi lebih stabil hingga nanti tidak terjadi yang namanya backlash ya. Mengurangi, bukan tidak, mengurangi resiko terjadinya backlash. Untuk pin SVS-nya sendiri dia ada 6, 1 2 3 4 5 6, dan untuk mengaktifkannya di sini ada pin. Ini ada on-nya ke atas. Untuk mengaktifkannya tinggal diklik aja ke atas. Nah, pinnya ini keluar nih, mamen. Nah, pinnya ini keluar. Nah, nanti untuk cara kerjanya adalah pada saat spool ini berputar,
pinnya ini akan ditendang keluar oleh momentum perputaran spool, dan untuk pinnya ini dia akan gesekan ke sini nanti, ke bagian body plug-nya ini. Nah, kalau dia ada gesekan, nanti dia akan ngerem secara tidak langsung. Fungsinya sih kayak seperti kanvas rem ya, cara kerjanya. Kanvas rem, dia memanfaatkan pergesekan untuk membuat momentum lebih stabil pada bagian spoolnya waktu dia berputar nanti. Cuman di sini saya juga tidak akan melakukan testing untuk braking systemnya ini. Ini udah pasti bekerja sih, udah pasti Tulen bekerja untuk braking system seperti ini. Belum pernah ada yang gagal setahu saya. Dan saya tidak akan melakukan testing karena untuk reel ini memang tidak didesain untuk melakukan teknik free spool secara lancar, karena pada bagian spoolnya juga nanti pada waktu dia berputar, untuk momentum spoolnya ini juga akan membuat line guide ini bergerak, men. Jadi untuk testingnya nggak bakalan lancar kecuali kita udah tes di lapangan langsung pada saat udah ada umpan dan langsung kita lempar. Nah, itu akan lebih efektif sih ketimbang kita lakukan pengetesan di studio secara lisan kayak gini. Di bagian line capacity di sini akan saya bacain dulu. Jika kita menggunakan mainline dengan diameter 0,33 mili itu masuk 285 meter, 0,35 mili itu masuk 255 meter, dan 0,40 mili itu masuk 225 meter. Dan di sini saya berhasil masukkan 340 meter PE berdiameter 0,27 mili atau setara dengan PE 3 ke dalam reel Daido King Predator Jigging Monster ini. Di sini untuk spooling belum penuh ya. Ini masih bisa masuk kurang lebih di sekitar 50 hingga 100 meter lagi harusnya, men. Ini kapasitasnya sangat banyak sekali. Dan di sini untuk hasil spooling rapi, tidak ada penumpukan, kiri dan kanannya rata. Hasil lilitan mainline pun di sini terlihat sangat rapi sekali. Dan untuk reel ini dia juga sudah disematkan dengan fitur drag clicker, di mana pada saat dragnya bekerja ada clicker yang berbunyi, men. Dan juga untuk reel ini sudah ditambah lagi dengan satu buah clicker tambahan yang ada pada bagian sebelah sini, men. Ini bisa di-on-kan untuk clickernya, dan akan kita dengar nih untuk suara drag clicker dalam dan drag clicker samping yang ada pada reel ini. Untuk berat reel King Predator 400 XL Jigging Monster ada di 336 gram. Kemudian untuk reel ini dia juga sudah disematkan dengan fitur 360 degrees auto protection dari Daido, di mana dari Daido ini udah mengklaim nih bahwa untuk spare part internal, eksternal, dan juga penyusun semua dari reel ini itu udah menggunakan bahan-bahan material yang tahan terhadap korosi, terutama korosi yang diakibatkan oleh air laut. Dan langsung aja sekarang kita akan bongkar dan kita akan lihat nih seberapa gokil untuk internal parts dari reel Daido King Predator Jigging Monster ini. Nah, di sini untuk bagian handle-nya ini dia menggunakan tipe dual handle adjustment. Ada dua lubang di sini, men. Jadi kalian bisa pasang di posisi sebelah sini ataupun kalian bisa pasang di posisi yang sebelah sini untuk adjustment-nya. Jadi dengan memundurkan posisi adjustment handle-nya ini kita akan mendapat rotasi atau orbit dari knob yang lebih lebar hingga akan membuat torsi dari putarannya itu akan lebih besar, men. Dan kalau kalian posisikan di posisi seperti ini, maka untuk orbitnya itu dia menjadi lebih kecil, hingga untuk torsinya itu dia lebih kecil, tetapi dia akan lebih fast. Untuk putaran dari spoolnya itu dia akan lebih responsif, lebih cepat. Jadi tinggal disesuaikan aja dengan kebutuhan kalian nanti di lapangan. Nah, di sini untuk start dragnya dia pakai sistem knockdown. Nah, kemudian untuk washernya ini ada beberapa washer ya. Ini bahan washernya harusnya udah stainless steel sih. Kemudian untuk spring washernya dia pakai tipe kayak gini. Ini bagus. Untuk spring washer seperti ini dia akan bikin dragnya itu tekanannya itu lebih stabil dan bikin dia lebih smooth untuk kerja dari dragnya. Jadi untuk tekanannya itu dia konstan, men. Nah, kemudian ada washer lagi. Jadi ada tiga washer ya. 2 flat dan juga ada 1 springnya.
Nah, di sini pada bagian skrup dia udah ada karet seal-nya. Tapi di sini pas kita buka karet seal-nya biasanya akan langsung pecah sih. Pada waktu kita ngunci pertama tuh dia neken men. Maka dia akan langsung pecah dia untuk karet seal-nya. Tapi nggak masalah sih. Sebenarnya pada bagian skrup ada atau tidak, bagi saya untuk efektivitasnya sih ya nggak begitu terlalu pengaruh. Harusnya ya. Oke, ini di bagian dalam. Untuk one way clutch. Kemudian untuk ball bearing. Ball bearingnya dia pakai stainless steel nih, udah mengkilat banget. Untuk size ball bearing akan saya hitung. Oh, untuk size ball bearing nggak akan saya hitung, men. Karena pada skematik kayaknya udah tersedia ya. Udah lengkap sekali untuk skematiknya. Kemudian pada bagian one way, di sini dia menggunakan one way yang bagus punya ini. Di bagian dalam ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 roller bearing pada bagian dalamnya. Ini one way-nya udah sangat premium sekali. Dan one way-nya ini dia udah diberikan kuncian. Di sini ada frame-nya. Jadi dengan kuncian seperti ini dia akan membuat one way-nya itu tidak berspace lagi dan akan membuat jeda balik atau tendangan balik jadi lebih kecil lagi. Apalagi ditambah dengan one way yang memiliki 10 roller bearing. Udah keren sekali. Kemudian kita lanjut di bagian washer. Ini grease ini. Saya kira apa ya tadi. Nah, untuk washernya ini menggunakan bahan stainless steel. Lalu untuk drag washer, nah ini dia, ini menggunakan Makitun karbon ini. Drag washernya padat sekali, men, pas sekali ukurannya. Ini Makitun karbon, udah karbon premium punya. Untuk clicker dia pakai sistem rotary, dia bukan advance ya. Nah, ini untuk clickernya. Kemudian drag karbon lagi, oke. Lalu untuk housingnya, nah ini dia pakai yang seperti ini. Saya kurang tahu namanya apa, gigi matahari kah atau apa. Lalu ada drag karbon lagi. Kemudian ini untuk bagian drive gear. Untuk drive gear dia pakai bahan brass, giginya kasar ini. Tuh. Untuk drive gear udah pasti kuat, men, karena dia menggunakan bahan brass. Size-nya itu ada di 42,17, tebal 5 mili. Paten udah ini. Kemudian di bagian bawah ada drag karbon lagi. Untuk yang bawah drag karbonnya dia agak tebal. Nah, jadi kalau kita lihat total semua ada 4 buah drag washer berbahan karbon di sini. Karbonnya pun udah menggunakan premium karbon, Makitun karbon. Dari bagian drag system udah top sekali lah. Docking dia pakai bahan stainless steel juga. Ini dia. Kemudian ini untuk bagian bawah ini ada satu lagi. Ini idle gear. Cuman untuk idle gearnya ini dia tidak berfungsi harusnya ya. Ini kayaknya dia sebagai spacer aja untuk menyeimbangkan posisi di bagian ini, di bagian dockingnya ini. Karena untuk idle gearnya ini dia nanti akan diambil ke posisi sini. Karena dia kan menggunakan tipe line guide yang otomatis kan. Setiap spool berputar, untuk line guide-nya dia akan ikut bergerak. Jadi otomatis untuk spool dia pasti akan langsung terkoneksi ke bagian gigi worm shaft-nya. Nah, di sini, men. Tuh. Jadi untuk yang satu ini kayaknya ini nggak ada fungsi deh. Ini spacer aja. Mungkin biar nggak ribet buat bikinnya, ini mungkin improvisasi dari bawaan rail ini dibuat menjadi line guide yang bisa automatic. Dan bawaan aslinya sih dia tidak otomatis harusnya ya, karena dia menggunakan sistem seperti ini, men, idle gearnya. Tetapi mungkin karena dia udah diimprove dari Daido untuk set ini, dan mereka tidak membuat washer, mereka tetap menggunakan idle gear seperti ini, men. Tidak masalah, sama sekali tidak masalah, karena ini memang pada dasarnya harus diletakkan di sini. Mungkin karena tidak mau bikin washer khusus pada bagian bawah, mereka tetap menggunakan idle gearnya ini sebagai washer. Nah, kemudian di bagian worm shaft-nya di sini dia menggunakan bahan stainless steel. Lalu ada satu buah ball bearing lagi pada bagian bawah. Ini juga menggunakan stainless steel shield ball bearing. Lalu kita lanjut di bagian pinion gear.
menggunakan bahan brass seperti biasa. Kemudian untuk clutch cam, nah ini untuk clutch camnya dia pakai bahan ABS, cuman dia udah diberikan frame. Nah, frame metal di sini. Untuk frame metalnya ini dia akan menjaga agar si clutch camnya ini enggak gampang aus, mamen. Karena nanti untuk perputaran dari ini pinion gearnya ini, dia ada resiko untuk menggerus bagian clutch camnya ini, hingga nanti untuk clutch camnya ini di bagian dudukan pinionnya ini dia bisa oblak. Nah, tapi dengan adanya frame seperti ini dia akan menahan. Jadi untuk pinionnya itu nanti akan gesekan ke sini hingga tidak membuat bagian clutch camnya itu rusak. Untuk clutch cam plate di sini dia menggunakan bahan metal. Ini menggunakan bahan zinc, babit. Oke, udah paten punya. Kemudian di sini untuk pinion gear dia udah disupport juga dengan satu buah ball bearing. Nah, ini dia. Ball bearingnya stainless steel ya. Kemudian untuk clutch lever plate menggunakan bahan metal di bagian bawah sini. Dia langsung nyatu ke tambar connection. Nah, di sini dia. Nih, nah ini dia langsung nyatu, mamen. Dan kemudian apa lagi nih? Untuk kick lever pakai bahan ABS, tapi sudah include satu buah frame lagi di sini. Frame-nya bahan metal. Nah, ini akan membuat dia menjadi lebih kuat, awet, durabilitasnya terjamin. Karena untuk bagian sini nanti dia akan tendang-tendangan nih ke bagian dockingnya ini. Pertendangnya ada dua, di sini satu sama di sini satu, udah oke sekali. Kemudian di bagian worm shaft, di sini dia menggunakan bahan stainless steel juga. Lalu untuk gigi idle-nya ini dia menggunakan bahan brass di sini. Untuk sebelah sini, di sini untuk koneksi giginya ini reduksinya dia pakai bahan ini ya, ABS ya. Cuman nggak masalah karena ini dia punya gigi reduksi ini fungsinya cuman menggerakkan line guide, tidak ada beban terlalu berlebihan pada bagian sini, hanya berputar saja dia. Nah, kemudian untuk ball bearing pada rail ini ada 6+1 stainless steel ball bearing. Mana dia? 6+1 stainless steel ball bearing. Dan ini gimmick, mamen. Gimmick. Ini nggak bener ini, mamen. Jadi akan langsung saya hitung. Untuk ball bearingnya ada dua pada bagian spool. Di sini satu, di sini satu. Untuk support spool ada dua. Kemudian untuk support pinion gear ada dua. Udah 4 ya. Ini nih. Ini satu. Kemudian di bagian ini satu, ada dua, udah 4 ya. Kemudian pada bagian main shaft ada dua lagi, 5 dan 6. Ini satu dan kemudian di sini ada satu, nah, 6. Kemudian di sini di bagian worm shaft juga ada dua, mamen. Nah, ini dia. Untuk support worm shaftnya ada dua. Di sini satu dan di bagian sini ada satu juga nih. Tuh, udah 8. 8 kemudian untuk plus satunya ada pada bagian one way. Jadi untuk ball bearingnya itu ada 8+1 ball bearing. Dan ini sih udah bonus ya buat kita. Dari 6+1 ditambahin 2 lagi. 8+1 full stainless steel ball bearing dan udah sangat keren sekali. Kemudian untuk spare part yang bereaksi keras terhadap magnet sih di sini menurut saya tidak perlu diuji coba lagi. Karena untuk reel ini memang dari penilaian saya ini udah sangat mantap sekali untuk sebuah reel di kelas saltwater, sudah menggunakan spare part yang minim terhadap reaksi magnet. Ini untuk spare partnya cuma di sini. Nah, ini sih wajar ya dia dia bereaksi keras ya. Untuk washer lainnya udah aman sekali. Dia punya skrup aman, body aman, dan untuk spare part dalamnya pun terbilang ini sangat kokoh sekali karena dia terbuat dari murni bahan stainless steel dan sedikit bahan babit, kemudian ada bahan aluminium pada bagian bodi, yang berarti bahwa untuk reel ini dari segi kekuatannya ini udah sangat top sekali menurut saya, di mata saya ini, mamen. Dan no komplain untuk reel ini, sama sekali nggak ada komplainan dari saya, dan menurut saya di range harga yang ditawarkan ini udah sangat cakep banget, mamen. Karena ya pasti badak sih untuk reel ini. Oke lah, jadi sekarang saya akan rakit kembali untuk reelnya. Ya oke, mamen, jadi tadi kita udah lihat ya untuk mekanisme, internal, eksternal, fitur-fitur dan juga spesifikasi dari Daido King Predator Jigging Monster ini. Dan kalau kita bandingkan dengan King Predator yang lawas, jelas untuk reel ini speknya itu berada jauh levelnya itu di atas King Predator yang lawas, mamen.
Karena untuk reel ini itu dia udah di-upgrade dari pendahulunya si King Predator. Itu upgrade-nya nggak main-main, mamen. Mulai dari mekanisme, kemudian sistem, kemudian dia punya material part, itu udah di-upgrade gila-gilaan dari Daido. Ugal-ugalan banget untuk upgrade-nya. Dan secara keseluruhan untuk sistematik reel ini, kalau saya pribadi menilai di range harga yang ditawarkan oleh si Daido King Predator Jigging Monster ini, dengan kita melihat di kelasnya, kemudian sistemnya dan harganya, untuk reel ini dia bisa menjadi satu reel yang terbadak yang ada saat ini, mamen. Kita tinggal tunggu untuk uji lapangan aja nih untuk si King Predator Jigging Monster ini. Dalam jangka waktu panjang, apakah dia bisa bertahan untuk enduronya atau durabilitasnya, dan apakah untuk sistematik yang saya bilang tadi, susunan sistematiknya itu, apakah dia bisa terbukti secara langsung di lapangan menghadapi berbagai kondisi lapangan, mamen. Dan kemudian kalau kalian tanya nih, untuk si King Predator Jigging Monster ini akan cocok digunakan untuk mancing dengan teknik apa? Yang pasti dengan teknik vertical fishing ya. Saya tidak menyarankan teman-teman semua untuk menggunakan reel ini di kelas casting, mamen, karena pasti akan banyak kendalanya nanti. Tapi kalau mau coba ya silahkan aja. Tapi ini jauh akan lebih cocok digunakan untuk bermain di kelas vertical fishing, seperti bermain di kelas jigging ataupun di kelas bottom fishing dasaran, mamen. Ini akan cocok sekali. Kemudian untuk PE, kalian bisa gunakan PE 2, 3, tinggal disesuaikan aja lah dengan kebutuhan kalian. Kemudian untuk joran di PE 12, 13, 24, 25 itu cocok semua. Kemudian untuk spot saltwater tentunya. Dan untuk harga, Daido King Predator Jigging Monster ini dibanderol di range harga di sekitar 1,5 juta, belum berikut dengan potongan voucher. Dan di range harga sebegitu, menurut saya untuk reel ini menjadi opsi terbaik yang ada saat ini, mamen. Melihat dari kelas yang ditawarkan, sistematiknya, dan juga harganya. Ini kita jadiin satu, ini bisa jadi salah satu opsi terbaik. Karena ada beberapa hal nih, mengapa saya bisa bilang seperti ini. Yang pertama, untuk range harga yang ditawarkan, untuk kelas yang dimainkan, dan untuk sistematik yang ada, untuk reel ini tidak memiliki banyak pilihan ya, tidak memiliki banyak pilihan yang bisa menjadi kompetitor utama untuk reel ini, mamen. Dia sepertinya berdiri satu-satunya di sini. Dan kemudian untuk hal yang kedua, dalam segi sistematiknya ini udah menjadi sangat perfect sekali untuk sebuah reel low profile. Kemudian untuk hal yang ketiga adalah dari segi aftersell untuk reel ini itu bisa dipertanggungjawabkan, bahkan dari Daido sendiri itu udah ngeklaim bahwa untuk aftersell mereka itu bisa dipertanggungjawabkan. Cuman mungkin di sini ada beberapa salah pengertian dari teman-teman semua bahwa untuk aftersell-nya ini mereka menyediakan spare part untuk dikirimkan, mamen. Sedangkan yang saya tangkap dari Daido bahwa untuk perbaikan itu mereka harus melakukan pengiriman produk ke Daido Service Center, ditangani oleh para ahlinya, dan setelah selesai dikirimkan kembali kepada kita. Untuk sistemnya kayak gitu. Tapi biasanya kalau untuk angler Indonesia itu mereka pengen beli spare part. Jadi kalau yang rusak itu spare part A, spare part B, mereka cuma mau beli spare part, kirim, kerjain sendiri. Sedangkan berbeda prinsipnya dengan Daido. Mereka mau untuk produk mereka itu tetap berada dalam kondisi seprima mungkin. Jadi mereka mau melakukan cek secara langsung, sekaligus melakukan riset terhadap produk mereka, terutama dari kelemahan-kelemahan yang ada di lapangan. Karena tidak semua angler itu ya, mereka menggunakan sebuah reel itu dengan penanganan yang baik. Ada yang menggunakan dengan penanganan yang baik, mamen, dengan teknik yang benar. Ada juga yang menggunakan dengan teknik asal-asalan. Nah, dari sini Daido ini melakukan riset terus terhadap produk mereka, dan secara kita mengirimkan produk kita yang dalam keadaan rusak ke Daido, mereka juga bisa menilai, mereka juga bisa mempelajari mengapa hal ini bisa terjadi, mengapa ini bisa rusak, mengapa ini bisa rusak, hingga risetnya terus berkembang, perbaikan terus berjalan, dan produknya terus menjadi semakin baik ke depannya. Nah, begitu sih kalau yang saya tangkap dari sistem untuk Daido Service Center ini. Mungkin kita agak ada sedikit
kalah di waktu karena kita harus kirim produk, kemudian kita harus tunggu waktu servis, kemudian kita harus tunggu lagi produk dikirimkan balik kepada kita. Yang pasti untuk waktunya itu enggak dalam waktu dekat, Mamen, bisa mungkin seminggu, 2 minggu, saya nggak tahu karena saya juga nggak pernah kirim untuk produk saya ke sana. Tapi yang pasti sih kita butuh effort di waktu, tapi untuk kelebihan lainnya adalah produk kita langsung ditangani oleh ahlinya dan akan berfungsi kembali. Minimal itu di 90%, 95% lah. Itu akan berfungsi normal kembali seperti sedia kala, Mamen. Yap, oke. Jadi kurang lebih seperti itu dulu untuk videonya kali ini. Buat kamu yang suka video ini, jangan lupa kasih like, komen, bantu share video ini. Dan jika kalian bersedia, silahkan di subscribe. Biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tetap jangan lupa, salam satu hobi dalam lensa.